Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Saskia Marsalika dan saya Yuliana. Kami dari Prodi S1 Kebidanan yang akan menjelaskan tentang epidemiologi penyakit parasit pada kehamilan bayi dan anak. A. Pengertian penyakit parasit. Penyakit parasit adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme parasit seperti protozoa, cacing, atau bakteri. Penyakit parasit dapat menyerang semua kelompok usia, termasuk kehamilan, bayi, dan anak. Penyakit parasit pada kehamilan, bayi, dan anak adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit. Parasit adalah organisme hidup yang hidup dan berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup lain. Penyakit parasit dapat menyerang berbagai organ tubuh, termasuk kulit, saraf, saluran pencernaan, dan jantung. B. Penyakit yang ditimbulkan oleh penyakit parasit. 1. Kehamilan, yaitu Toxoplasmosis. 2. Cryptosporidiosis. 3. Giardiasis. 4. Enterobiasis. 5. Askariasis. 6. Trichinosis. 7. Sifilis. Pada bayi, yaitu 1. Tugiasis. 2. Kusta. 3. Cacing kremi. 4. Askariasis. 5. Trichinosis. 6. Demam berdarah. 7. Toxoplasmosis. Pada anak, yaitu 1. Toxoplasmosis. 2. Cacing kremi. 3. Askariasis. 4. Tugiasis. 5. Malaria. 6. Demam berdarah. 7. Kusta. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit parasit pada kehamilan bayi dan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit parasit pada kehamilan bayi dan anak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh penderita, antara lain usia, kesehatan, riwayat imunisasi. 2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh penderita, antara lain lingkungan, kebiasaan hidup, dan aktivitas. Strategi pencegahan dan pengendalian penyakit parasit pada kehamilan bayi dan anak. Strategi pencegahan dan pengendalian penyakit parasit pada kehamilan bayi dan anak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu strategi pencegahan primer dan strategi pencegahan sekunder. Strategi pencegahan primer bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi parasit sejak awal. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan. 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai. 3. Melakukan penyuluhan dan edukasi tentang penyakit parasit kepada masyarakat. 4. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan obat dan vaksin baru untuk penyakit parasit. Strategi pencegahan sekunder bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi parasit yang telah terjadi. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara 1. Melakukan screening dan diagnosis dini penyakit parasit. 2. Melakukan pengobatan yang tepat dan cepat untuk penyakit parasit. 3. Melakukan surveillance dan pemantauan penyakit parasit secara berkala. Berikut adalah beberapa langkah spesifik yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit parasit pada kehamilan bayi dan anak. Ibu hamil. Ibu hamil yang terinfeksi parasit dapat meningkatkan risiko terjadinya keguguran, lahir mati, atau cacat bawaan pada bayi. Oleh karena itu, ibu hamil disarankan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, termasuk pemeriksaan untuk mendeteksi infeksi parasit. Ibu hamil yang terinfeksi parasit dapat diobati dengan obat-obatan yang aman untuk ibu dan janin. Ibu hamil juga disarankan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin, memasak daging hingga matang sempurna, dan membuang sampah pada tempatnya. Bayi dan anak. Bayi dan anak lebih rentan terhadap infeksi parasit daripada orang dewasa.
Oleh karena itu, penting menerapkan pola hidup bersih dan sehat pada bayi dan anak. Bayi dan anak harus diajarkan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet. Daging dan ikan harus dimasak hingga matang sempurna sebelum dikonsumsi. Sayur dan buah harus dicuci bersih dengan air mengalir sebelum dikonsumsi. Bayi dan anak harus dijauhkan dari hewan peliharaan, terutama kucing. Bayi dan anak harus diimunisasi sesuai jadwal, termasuk imunisasi untuk penyakit parasit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti malaria dan demam berdarah. Kesimpulan, memahami epidemiologi penyakit parasit pada populasi kehamilan, bayi dan anak memberikan dasar untuk mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan generasi yang akan datang.